Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah Baik, Pak sehat. Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Hamid, Bu Yurlis, Bu Yayu, Bu Mute. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan, kita persembahkan sebagai tanda pengabdian kita, kebahagiaan kita dengan seluruh nikmat yang Allah sudah berikan, tak terhingga jumlahnya, terutama untuk bisa bertemu dan belajar bersama kembali. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan tanpa harus meninggalkan tugas-tugas lain kita yang penting. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur jadwal waktu kita sehingga kembali kita bisa bertemu bersama untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, karena Allah mengajarkan kita demikian. Doa keberkahan yang akan kembali kepada kita hakikatnya, karena Nabi Muhammad yang kita sampaikan kepadanya, doa keberkahan kita adalah sosok pribadi yang termulia, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita bisa kembali berhimpun bersama, dan ini menambah kebahagiaan kita di sela-sela di antara berbagai macam kebahagiaan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak sekalian, ya pada pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita sudah melangkah pada kegiatan latihan memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata pokok. Kata-kata pokok, dan itu adalah kata-kata penting, kata penting untuk pelajaran kita yang ke-22 ini. Pada pelajaran sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa setiap kata yang kita bahas, kemudian kita dalami pada bagian Tanmiyatul Mufrodat, akan kita perkuat bersama dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran tempat penggunaan kata-kata tersebut. Kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini dengan latihan bab memahami ayat-ayat Al-Quran menggunakan kata-kata pokok yang sudah kita bahas bersama sebelumnya. Untuk itu, mari Ibu Bapak sekalian memanfaatkan seoptimal mungkin waktu yang kita miliki. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, seperti yang biasa kita lakukan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita akan awali dengan membaca terlebih dahulu, walaupun sudah kita baca sebelumnya, namun sebagai pendahuluan kita ini, dan untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita kaji bersama melalui pintu bahasanya, kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas, baru kemudian kita akan ikuti dengan mendiskusikan beberapa kata pokok yang mungkin terlewat, atau yang ingin dipertegas, atau yang ingin diperluas pemahamannya, baru kita seperti biasa akan ikutkan. Setelah itu ibu-ibu bapak sekalian berpartisipasi aktif di dalam berbagi pemahaman, dan puncaknya insya Allah kita akan lanjutkan dengan pendalaman. Baik ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
baca latihan yang ba. Dan latihan ba ini ibu-ibu bapak sekalian adalah beberapa ayat Al-Quran menggunakan kata kunci qadha yaqdi. Yang menggunakan kata kunci qadha yaqdi qadha. Sudah kita bahas bersama ya di Tanmiyatul Mufradat kita yang kedua. Qadha yaqdi qadha, bentuk sifahnya ada qadin dengan jamak qudho. Makna dasar itu padanannya dalam bahasa Indonesia kita punya kata memutuskan dan ada kata mengadili. Nanti lihat ibu-ibu, bapak sekalian, di antara dua kata arti tersebut ya, untuk kata pokok kita di antara dua arti tersebut, pilihlah yang ibu-ibu bapak rasa paling sesuai, paling cocok dengan konteks penggunaannya. Baik. Mari kita mulai bersama membaca ayat yang akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasulun qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Iya, baik. Itu dia, ibu-ibu, apa sekalian, ada tiga nomor kutipan ayat yang akan kita dalami bermodalkan kata pokok qadha yaqdi. Untuk nomor pertama ini ada kutipan dari surah Al-Baqarah 117 dan Al-Isra 23. Kemudian yang nomor 2 ada kutipan dari surah An-Naml 78-79. Kemudian diikuti di nomor 3 kita punya 2 ayat juga. Yang pertama ada surah Yunus 47 dan yang kedua Al-Jumu'ah 10. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita mulai menelaah kembali apa yang kita baru saja baca bersama pada surah Al-Baqarah 117. Oke, bisa ya dipahami, tinggal nanti kita lanjutkan dengan berbagi pemahaman. Yang berikutnya Al-Isra 23, ibu-ibu, bapak sekalian, ada yang kita perlu diskusikan? Saya enggak, Pak Guru. Ya, oke. Bu Yurlis, Bu Yayu, Bu Mute, bagaimana? Insya Allah bisa. Oke, baik ya. Yang berikutnya An-Naml ya, An-Naml. An-Naml ini ada yang ayat ke-78 serta ada juga yang ke-79. Oh, Saya enggak ada juga. Ya, oke, baik ya. Ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu selain Pak Hamid kalau ada juga silakan ya, silakan disampaikan. Nanti kita bantu bersama. Ya bisa saya langsung ngajak ibu-ibu diskusi, bisa juga nanti Pak Hamid juga bisa ikut berbagi.
Oke, baik ya. Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya. Ini Yunus 47 dan Al-Jumu'ah 10. Ya bainahum bil qisti bil adli wa hum Mesti adil. Yunus oke. Kudiyat Bobo. Mutasyiru. Dari saya mungkin yang Al-Jumu'ah 10 itu yang kudiatnya itu Pak Guru. Iya, Dari baik. dua itu agak Apa susah saya. itunya? Apa yang kita akan Sejauh ini kan diskusikan terkait dengan itu? memutuskan atau mengadili gitu Pak Guru ya. Iya. Tapi kalau dibaca di konteksnya dengan sholat, waktu sholat itu dari dua ini kayaknya agak sulit untuk nyari salah satunya gitu ya. Iya, baik. Memutuskan atau mengadili gitu ya. Baik. Ini ada kata memutuskan, ada kata mengadili. Ya. Iya. Gitu. Memang kalau dari segi arti kita akan kita coba lihat ya, apa yang dipahami dengan arti mengadili dan apa yang maksud kata memutuskan. Kalau kita konteks dari segi arti dasar ya, arti dasar memutuskan ini dalam konteks pengadilan, kata memutuskan itu bermakna apa kalau dalam konteks pengadilan? Berarti ada yang berselisih pendapat atau ada perkara atau ada. Terus sudah putus. Kemudian pada saat memutuskan apa yang terjadi pada saat memutuskan. Kalau dalam konteks pengadilan yang memutuskan siapa yang memutuskan? Biasanya hakim. Ya. Hakim. Kalau hakim memutuskan itu indikasi apa untuk perkara yang sedang terjadi? Sudah diputuskan. Sudah selesai ya Pak? Sudah selesai. Ya, ada vonis ya. Ya, sudah vonis intinya. Ini tentu tidak memasukkan ada setelah di pengadilan tingkat 1, nanti kemudian banding, kemudian nanti kasasi, kemudian pada tahap berikutnya tentu tidak dalam konteks itu ya, tetapi ketika hakim sudah memutuskan sebuah persoalan, sebuah perselisihan, itu bisa dimaknai bahwa persoalan tersebut sudah selesai. Nah, bisa dalam pengertian tersebut ya, bisa dalam pengertian tersebut. Ini kalau dilihat dari penandanya, ini bentuk katanya ini masuk kategori yang maklum atau yang majhul. Ini harusnya majhul ini ya. Majhul ya. Nanti kan bentuk satu nih, madin. Ya, apa penanda yang terlihat untuk diawali menyebutkan demikian? Ada UI di. Ya, oke, bagus ya. Ada U di awal, kemudian ada I sebelum akhir. Yang diposisikan sebagai huruf terakhir di sini adalah ya. Ya di sini muncul itu dalam konteks karena kalau kita lihat pada kata dasarnya, di fi'il madinnya huruf terakhirnya apa di bentuk dasarnya? Alif. Ya, yaitu kemudian dalam konteks ini ya, karena huruf dotnya itu fathah di situ. Konteknya cocok ya, setelah itu diikuti alif. Kemudian ketika dia berkembang menjadi bentuk pasif, ya, bunyi awalnya U, dhammah, kemudian sebelum akhirnya I, kasroh, nah itu kemudian yang tadi alif menyesuaikan. Ya, menyesuaikan yang tadi alif, kemudian di sini berkembang menjadi iya. Jadi posisinya ada iya. Nah, kalau tak di akhir itu ibu-ibu, Bapak memahaminya apa? Pemahaman yang terkait dengan tak di akhir kata itu. Menandakan mu'annas. Mu'annas, Pak. Iya, mu'annas. Itu berarti domirnya apa? Domirnya berarti hiya. Iya, bagus. Hiya di sini yang dimaksudkan adalah as-sholatu. Iya, baik. Gitu ya. Di sini adalah as-sholatu. Itu Pak Hamid ya untuk
bagaimana kita mendekati makna yang cocok sesuai dengan konteks. Fi amanillah, ya, sesuai dengan konteks ayat yang kita baca tadi. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Fantasiru apa sih, Pak? Fantasiru. Pantasyiru. Nah, ini ibu-ibu ya, apa namanya? Ini konteksnya ini ya, konteksnya bisa pakai pendekatan titik-titik dulu ya. Titik-titik dulu ya, titik-titik dulu. Tuh. Nah, ini kan kudiyat as-shalah ya, kudiyat as-shalah. Nah, kemudian fil ard ya, fil ard. Nah, apa yang Bu Yayu pahami tadi untuk makna kudiyat as-shalah? Sholat telah selesai ya, Pak? Ya, bagus. Nah, kira-kira ini kalau kita lanjutkan, kalau sholat sudah selesai, apa yang perlu dikerjakan dalam arti bahwa apakah kita tetap berdiam diri di masjid, ataukah setelah itu kita kemudian kembali melakukan aktivitas kegiatan kita yang sebelumnya kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Lanjut dengan kegiatan sebelumnya, Pak. Ya, lanjut ya, gitu. Nah, artinya, Ibu bisa membayangkan bagaimana gambaran ketika sholat jamaah lebih gampang kan ini karena bentuknya bentuk jamak ya, Fantasiru. Apa yang gambarannya seperti apa visualisasinya setelah selesai sholat jamaah, kemudian kita keluar dari masjid. Ya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, mari sekarang sudah saatnya kita melangkah ke agenda berikutnya, yaitu berbagi pemahaman. Silakan kami berikan kesempatan untuk memutuskan siapa di antara ibu-ibu, bapak sekalian yang mau memulai kegiatan berbagi pemahaman ini. Kalau nggak ada, saya duluan boleh, Pak Guru? Oke, baik, silakan Pak Hamid. Ya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia telah menetapkan satu urusan, maka sesungguhnya dia akan berkata, jadilah, maka akan menjadilah dia gitu. Iya, oke, bagus ya. Oke, kita lanjut ya ini ke tahap berikutnya yaitu ke pendalaman. Pak Hamid di diskusi kita sebelumnya itu ya, diskusi kita sebelumnya, mungkin masih ingat ya diskusi kita sebelumnya, kita menemukan beberapa kata ya yang mana latihan hamzah kita ya sebelumnya yang ini ya. Ya. Misalkan di sini kita punya kata kola ya di sini ya, di ibu-ibu Bapak perhatikan ya di surat Toha 50 ini 48 sampai 50. Di sini ada kata kola, kemudian di sini juga ada kata kola. Nah, kemudian berikutnya ada itu rasanya kita punya bukan cuma 2 ya sebelumnya, tapi memang iya ini. Itu dengan Bu siapa dengan Bu Fatimah ya waktu itu. Masih ingat apa itunya ilmu yang kita coba diskusikan terkait dengan kola? Kalau isinya pertanyaan maka kola itu artinya dia bertanya. Iya, oke, Kalau baik. isinya jawaban maka dia menjawab. Iya, oke, baik ya. Arti dasarnya memang tetap berkata ya ibu-ibu Bapak sekalian. Namun untuk memudahkan kita memahami atau untuk membantu kita memahami lebih dalam, nah itu yang kita sebut ya dengan istilah terbaru ini yang kita pakai 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat. Kita mau ke ini ya,
lebih hebat kalau kita mampu mengembangkan pemahaman dengan modal ilmu kita yang tentu sangat terbatas ya kalau dibandingkan dengan keseluruhan ilmu. Tapi mari kita bersama-sama melangkah dengan modal yang walaupun masih terbatas tersebut. Kalau berdasarkan itu, apa kira-kira ya kata lain yang bisa kita gunakan untuk memaknai ungkapan yakulu selain berkata? Karena isinya sebetulnya perintah, kun gitu ya. Maka saya condong untuk memilih dia memerintahkan gitu. Iya, oke. Ya, oke. Pada berkata ya. Nah, kan dia memerintahkan. Nah, kalau bahasa Indonesia memerintahkan biasanya digandengkan dengan kata apa kira-kira? Dengan kalau bahasa dia Indonesia memerintahkan dengan ini misalnya. Dengan ini ya. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan dengan ini. Apa kira-kira? Memerintahkan agar coba nih ya, saya bikin titik-titik ya nanti ya. Memerintahkan titik-titik seluruh rakyat Indonesia titik-titik menjaga keteguhan pilihan masing-masing. Kepada memerintahkan agar dengan ini pemerintah dengan ini pemerintah udah memerintahkan dengan ini pihak keamanan memerintahkan titik-titik masyarakat titik-titik menjaga keamanan lingkungan kepada masyarakat. Memerintahkan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Iya, gitu. Jadi memerintahkan itu bisa kita lanjutkan dengan kepada. Nah, coba ya. Nah, coba ini. Nanti Ibu Bapak rasakan ya rasa atau kesan yang kita dapatkan setelah kita mencoba cara ini gitu. Silakan Pak Hamid. Jadi ketika mungkin lebih condong apabila atau ketika ya. Nah, apabila ketika juga nggak apa-apa ya. Apabila juga nggak apa-apa ya. Ya, apabila dia telah menetapkan satu urusan, amron ini bisa urusan ya, maka sesungguhnya dia akan memerintahkan kepadanya. Ya, itu kemana? Nyanya berarti urusan tadi ya. Iya. Ditetapkan. Kira-kira bagaimana supaya bahasa Indonesia itu tidak apa? Dianya itu nanti khawatir ini kan kalau bahasa Indonesia. Dianya itu khawatir belibet itu memahaminya. Apabila dia telah memutuskan atau menetapkan satu urusan, maka sesungguhnya dia akan memerintahkan kepada urusan tersebut. Nah, bagus. Jadilah. Maka jadilah urusan tersebut. Gitu. Bagus ya. Yang bermana jadilah yang mana? Kun. Itu bentuk berapa itu? Bentuk 5. Berarti itu namanya apa? Perintah, amar. Domirnya apa kalau itu? Anta ya. Iya. Berarti kun? Kun itu berarti maka jadilah engkau, maka jadilah. Kun apa? Kun jadilah. Iya, bagus. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, ini berarti dalam konteks ini itulah kita bilang kalau Allah sudah menetapkan, memutuskan ada sebuah kebaikan yang akan kita dapatkan, kan urusannya udah Allah dengan kebaikan itu saja kan. Itu. Ayo kamu datangi itu ya, perintahnya begitu ya. Kebahagiaan, wahai kebahagiaan itu kan makhluk Allah juga. Begitu pula halnya dengan kesedihan. Apapun juga itu karena amar itu urusannya luas kan, urusan kemenangan, ya kegagalan, apa sakit dan sebagainya itu langsung. Nah, apa ya memerintahkan kepada urusan tersebut kun jadilah apa? Jadilah maka
Jadilah gimana? Itu terjadi gitu. Gimana? Ini kan dalam tanda petik Allah yang memerintahkan kepada Iya, urusan. bagus. Jadi Kun, kun gimana itu ininya? adalah jadi jadilah engkau. Ya, oke, maka bagus, jadilah. titik di situ ya. Jadilah engkau. Iya. Oke, udah, jadilah engkau. Berikutnya, fayakunu. Apa? Maka Oke, dia bagus. akan. Ini ada ide maka apa pertimbangannya? Oh. Ada ide maka. Iya. Berarti bukan makan gitu Pak Guru, maaf. Enggak ada sebabnya Kira-kira lagi apa kan? di sini ya? Berarti kemudian itu. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita bermakna kemudian, ya, bermakna kemudian, ini kalau pakai fa ini, kemudiannya itu selang waktu lama apa sebentar? Sebentar. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita nggak punya itu ide bahasa Indonesia apa? Iya. Itu. Ya. Kemudian sebentar. Kalau saya paling jauh saya teringat kata ini ya, sekonyong-konyong, sekonyong-konyong koder. Oke. Iya. Ternyata tuh bahasa yang saya ingat itu tuh. Artinya untuk menggambarkan bahwa tidak ada jarak jauh antara perintah itu sampai kepada tidak ada jarak jauh antara perintah sampai dengan terlaksananya perintah tersebut. Gitu. Betul. Iya. Ada jeda waktu. Sekonyong-konyong. Nah, mungkin ada ungkapan lain. Lalu seketika itu, misalnya begitu. Ya. Itu yang saya pikirkan ya untuk mewakili pemahaman kita tentang fa tersebut. Iya. Ya, fa yang kita maknai, kita pahami artinya kemudian. Iya. Mengapa itu kita muncul? Karena pada saat yang sama, ibu-ibu sekalian, kita punya ilmu atau punya pengetahuan bahwa dalam bahasa Arab ada kata summa yang juga bermakna kemudian. Baik. Ya. Dalam prinsip bahasa memahami bahasa Al-Quran, tidak ada istilah sinonim total gitu. Ya, artinya persamaan penuh itu tidak ada. Persamaan penuh itu tidak ada. Sehingga kalau sinonim ya kita istilah yang mendekati pemahaman kita untuk mana sinonim itu adalah kemiripan, ya. Kemiripan makna, bukan kesamaan. Kira-kira apa itu dalam arti itu kalau kita mengatakan mirip dengan sama? Itu lebih kuat mana titik persamaannya, titik pertemuannya kalau kita bandingkan antara sama dengan apa tadi? Mirip gitu. Sama. Lebih kuat sama ya? Sama yang sama. Ya. Jadi sinonim itu lebih cocok kita pahami kemiripan makna daripada kesamaan makna. Lebih cocok kita pahami dalam pengertian demikian, terutama kalau untuk bahasa Al-Quran ya. Kalau untuk bahasa manusia sehari-hari kan kita agak ini ya, sering tidak begitu teliti ya, tidak begitu teliti di dalam membuat keputusan kata apa yang akan kita gunakan untuk maksud yang kita inginkan. Maka tadi kemudian untuk menggambarkan itu, kemudian ya, tapi kemudian dalam pengertian ini kemudian yang tidak jauh ya, tidak berjarak jauh gitu. Nah, sehingga tadi saya memikirkan dua kata. Kemudian sekonyong-konyong. Konyong-konyong itu apa sih, Bu Yayu? Bahasa Jawa kayaknya itu. Seketika itu bukan lebih enak ya. Tiba-tiba, Pak. Ya gitu. Kemudian tiba-tiba begitu bahasanya kan. Kemudian tiba-tiba. Ya, atau tadi ya pilihan saya yang saya pikirkan kemudian seketika itu. Ketika itu. Fayakun gitu. Jadilah. Ya. Jadilah apa? Jadilah perkara itu. Perkara itu. Nah, dulu sih saya aman itu memahami perkara ya. Perkara-perkara. Lama-lama kok nggak enak ya pakai perkara-perkara gitu. Urusan gitu ya. Bahasa lain apa? Urusannya apa ke sini? Kadang-kadang begitu ya. Urusan apa ke sini? Itu semua bisa juga pernyataan perihal apa gitu. Perihal itu bahasa seperti itu ya. Di bahasa-bahasa surat itu akan ada hal gitu.
Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid untuk terima kasih. tadi sharing pemahamannya. Kita lanjut berikutnya Al-Isra 23. Dipersilakan. Boleh Pak, saya coba. Ya, silakan Bu Yayu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ada di kacamata. Wabil walidaini ihsanan. Ihsana. Tuhanmu telah menetapkan Tuhanmu telah menetapkan jangan kalian menyembah selain Dia dan ihsananya dan berbuat baik kepada kedua orang tua gitu Pak. Oke, baik. Nah, ihsana Coba berbuat itu baik. ya. Coba kita amati ini. Allah ta'budu gitu. Apa maksudnya? Kalian. Allah ta'budu gitu. Jangan kalian menyembah. Iya, baik. Jangan kalian menyembah begitu. Iya, Pak. Baik ya. Nah, itu namanya kalimat apa? Kalau seperti itu pemahamannya. Larang. Bagus. Nah, sedangkan kalimat berikutnya, yang mana kira-kira kalimat berikutnya, Ibu? Setelah iyahu ya Pak, wabil walidaini. Oke, bagus. Nah, kalau kalimat setelah waw tadi ya, setelah iyahu itu ada wa, penanda penghubung ya, penghubung antar kalimat. Ibu melihatnya itu sama seperti tadi atau berlawanan dengan yang tadi. Lawanan. Yang ini artinya tadi jangan melarang, kalau yang ini memerintahkan Pak. Dan berbuat baik kepada anak. Memerintahkan, menyuruh. Kalau tadi kan Allah ta'budu illa iyyahu, tadi kalimat apa? Larangan. Nah, kalau setelahnya yaitu bil walidaini ihsanan, ibu melihat dia sama atau dia bertolak belakang dalam pengertian. Kalau yang tadi larangan, apakah bil walidaini ini berisi larangan atau bukan? Bukan ya. Berarti dia bertolak belakang ya Bu Yayu ya. Kalau bertolak belakang, yang tadi itu berisi larangan, berarti yang ini isinya apa? Amr ya, kayak apa? Memerintahkan. Ya, berisi apa? Perintah. Oke ya, berisi perintah. Oke, kalau begitu bagaimana cara kita mengungkapkan dalam bahasa Indonesia setelah kita memahami bahwa di situ ada perintah? Tuhanmu telah memutuskan. Tuhanmu telah dibalik itu ya Pak. Tuhanmu telah memutuskan untuk berbuat baik kepada orang tua dan ide dibaliknya dari mana tadi ide dibaliknya? Enggak, ini kan yang satu berlawanan jadi. Ya, oke, bagus. Ya, berlawanan itu bukan berarti harus dibalik, Bu. Maksudnya sandal kanan dan kiri berlawanan enggak? Ya, gitu ya. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik gitu. Ya kanan tetap di kanan, kiri tetap di kiri gitu. Balik nanti.
Ya tinggal Ibu itu ya, tinggal Ibu tunjukkan saja itu pemahaman yang tadi Ibu sudah dapatkan bahwa nih bagian sebelah kanannya itu berisi perintah, maaf, berisi larangan, sementara bagian kirinya itu berisi perintah. Langsung menjadi satu kalimat gitu, Pak. Tentu tidak, karena ini kan bagian yang berbeda, karena tadi ada wa ya, wa yang kita pahami bermakna dan itu kata sambung, apa yang disambung? Kalimat pertama digabung dengan kalimat, disambung dengan kalimat kedua. Tuhanmu telah menetapkan jangan kalian menyembah selain Dia, sedangkan kata sambungnya nanti dulu dipikirkan pakai yang standar dulu ya, pakai standar dulu. Kata sambungnya nanti dipikirkan, kalau itu terasa tidak pas, nanti kita bisa carikan ungkapan yang pas. Pakai dan saja dulu, boleh? Ya, Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau dua bapak. Iya, oke, bagus ya. Bagus ya. Bu Yayu boleh minta itu ya, minta penjelasan ya. Ketika Ibu mengatakan orang tua, apakah itu merujuk kepada satu sosok atau merujuk kepada dua sosok? Dua sosok. Iya, bagus ya. Ketika kita mengatakan orang tua, itu maksudnya dua sosok. Yaitu sosok pertama adalah Bapak, sosok kedua adalah Ibu. Iya, Ibu. Ibu. Dengan pemahaman tersebut, kira-kira apa yang kita bisa pahami dari bahasa Indonesia Ibu ketika mengatakan bahwa begitu kita berkata orang tua saja sudah dua gitu. Namun Ibu sebelum mengatakan orang tua, Ibu sudah mengatakan kedua. Gitu. Dua kali jadinya. Harusnya orang tua aja ya Pak ya. Nggak usah begitu maksudnya. Ibu coba ininya explore makna yang Ibu mungkin pikirkan atau mungkin Ibu pahami ketika mengatakan kedua orang tua. Kira-kira apalah pesan yang kita ingin sampaikan dengan cara begini misalnya. Maksud saya begini. Ketika mengatakan orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua. Oke, bandingkan dengan pernyataan berikut. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu cara kita bandingkan. Apa makna yang ingin kita sampaikan ketika kita mengungkapkan kedua, padahal orang tua itu memang dua. Gitu. Menekankan, Pak. Apa yang ditekankan dari segi itu? Kedua orang tua apa ya, menekankan orang tua gitu Pak, gimana ya ini? Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain kira-kira apa yang bisa kita? Sebetulnya orang tua aja sudah ini ya Pak. Ya, itu orang tua saja kan sudah paham dua gitu. Iya. Tapi kita mengatakan kedua gitu. Apa kira-kira maksud tujuan dari bahasa Indonesia kita ya, bahasa Indonesia kita. Manakala kita berkata begitu. Lebih menekankan kepada ibu bapak, mungkin Pak Guru. Ya, oke. Ayah dan bunda. Yang ditekankan apanya kira-kira? Berarti dua sosok, ibu dan bapak gitu. Jadi orang tua yang dimaksud itu bukan hanya sekedar umum gitu orang tua, tapi memang ibu dan bapak kita. Ya, oke, bagus begitu ya. Jadi kita bisa berkata karena kita inginkan bahwa berbuat baik itu ya sama-sama gitu. Ke ibu iya, ke bapak iya, gitu kan ya. Karena kita kan orang bisa berkata bahwa saya
sudah membantu orang tua di rumah, gitu ya. Bisa jadi yang dia maksud itu membantu ibunya itu. Ya. Nah, ya, membantu ibunya gitu. Saya bantu-bantu orang tua di rumah, kan ada begitu kan, orang bilang gitu. Iya, ya, Pak. Apa kegiatannya sekarang setelah tidak ikut belajar lagi bersama kita, gitu ya, misalnya kalimat begitu. Dia jawab, ya sekarang saya bantu-bantu orang tua di rumah, gitu ya. Nah, itu bisa jadi ketika dia mengatakan bantu-bantu orang tua itu maksudnya salah satu dari orang tua. Gitu. Iya. Oh, ya, Betul ya. kan kalau kita mengatakan Iya. begitu? Ya, ya, ya. Ya. Bisa Kenapa? jadi hanya sendiri. Ya, biasanya kan bantu-bantu orang tua di rumah itu kemungkinannya apa? Ya ibunya. Kenapa? Ibu kan banyak Kerjaan urusannya ya, nyuci, masak, nyetrika dan sebagainya. Bapak biasanya enggak begitu. Karena pekerjaan ayah biasanya tidak di domestik, tidak di rumah. Gitu. Ya begitu Bu, ya yuk ibu-ibu, Ya. Bapak sekalian. Jadi ini ya, memang ada kecenderungan bahwa pertanyaan saya itu seolah-olah mengisyaratkan ada yang salah, bukan ya, enggak semua dalam pengertian itu ya, lebih karena ingin ada suatu pemahaman yang bisa kita bangun bersama melalui tanya jawab semacam ini. Oke, baik. Baik, berikutnya berarti di dalam kalimat yang kedua itu ada perintah ya Ibu ya? Ya. Diperintahkan untuk apa tadi? Berbuat baik. Berbuat baik. Ungkapan apa yang digunakan? Ihsana. Iya, bagus. Itu fiil amr apa bukan, Ibu? Bukan. Kalau Ya, definisi tapi itu bukan. perintah ya, Bu? Ya, Pak. Iya, bagus. Dengan demikian berarti kita bisa berkata bahwa fiil amr itu untuk perintah, tetapi tidak semua perintah pakai fiil amr, begitu kan ya? Oh, iya. Kan keren itu. Iya, iya. Nah, Ya. bagus kan? Artinya bisa nyambung, maksudnya saya dalam pengertian ini kalau Ibu bisa tangkap idenya itu berarti ya Ibu membangun pemahaman sendiri, bukan hasil dari doktrin atau dari pemahaman yang saya sampaikan begitu saja gitu. Bisa ya Bu Yayu kita berpahaman demikian ya. Gitu, bahwa fiil amr untuk perintah. Gitu. Tapi kenyataannya juga kan tidak semua fiil amr untuk perintah kan kemarin. Iya. Nah, Ya. gitu ya. Bisa untuk saran, bisa untuk nasihat, bisa juga doa, kan bisa begitu. Ya. Ya. Ditambah lagi, kalau untuk memerintah pun tidak harus dengan fiil amr. Gitu. Ya. Di sini ihsanan bentuknya apa, Bu Yayu? Ihsanan ini bentuknya kalau ngelihat keduanya ini master ya, Pak ya. Oke, bagus ya. Nah, coba lihat sekarang Ibu sekalian ya, Ibu-ibu sekalian. Saya ingin mulai dengan ilustrasi ini ya, ilustrasi ini tapi kalau nggak cocok jangan ininya ya, jangan berkutat pada contohnya ya. Lebih fokus pada apa yang ingin saya coba jelaskan ya. Begini Ibu-ibu apa sekalian. Pada dasarnya, dasar dalam pengertian ini ya masyarakat kita ya, masyarakat kita dengan budaya kita di Indonesia lah. Pada dasarnya memasak itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke, bagus. Nah, coba sekarang ibu-ibu bapak amati, ketika chefnya itu laki-laki. Ibu-ibu bapak merasakan ada keistimewaan nggak di situ? Ada, Pak. Ada kan ya? Ya. Ada. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Apa? Tuh bahkan bukan hanya sekedar itu katanya kalau apa gitu ya. Pada dasarnya tukang rias itu laki apa perempuan? Perempuan. Ya, tapi ketika laki-laki yang jadi tukang rias, bahkan Bahkan ada orang yang wah saya nggak mau dia nggak mau dia yang perempuan, justru dia yang itu tuh yang apa istilahnya tuh yang bencong kalau istilahnya ya. Kenapa dianggap itu hasilnya lebih bagus gitu. Iya, betul. Nah. Wah, udah pengalaman. Banyak kan suka mintanya sama itu karena lebih. Iya gitu tuh kan ya. Nah, dengan dasar pemahaman itu kita bisa pinjam itu hal seperti itu bahwa kalau perintahnya dengan fiil amr itu perintah biasa. Itu artinya orang biasa lah begitu ya, orang biasa yang diperintah begitu. Orang biasa yang diperintah begitu. Nah,
Nah, kalau ini ketika perintahnya itu tidak menggunakan fi'il amr malah menggunakan masdar, oh berarti ini orang yang halus perasaannya lah Istimewa. kira-kira. Buat orang Kenapa? yang istimewa gitu ya, Pak, yang dihormati Cerdas gitu. orangnya kan bilang gitu ya. Nah, orang yang ini cerdas, pintar. Kenapa? Dia itu ngerti banget tuh. Hanya dengan menggunakan masdar, dia tahu bahwa itu maksudnya perintah. Tuh ya. Masa Tuhan cuman kasih tahu ini padahal kan keputusan tadi itu kan keputusan. Ingat ya kalau kata keputusan itu seperti apa tadi ya? Masa keputusan cuman ingin ngasih tahu bahwa berbuat baik kepada orang tua doang gitu. Oh enggak itu. Itu kalau namanya keputusan itu ya ada perintah dan ada larangan di situ. Nah, di samping itu coba kita lihat ya. Fi'il amr, namanya juga fi'il amr. Tuh, fi'il amr itu oke, kan menunjukkan perbuatan ya. Masdar juga menunjukkan perbuatan kan ya. Iya. Ya, paham ya Bu Yai dan ibu-ibu yang lain juga paham ya. Ya. Lalu apa beda perbuatan yang ada pada fi'il dan perbuatan yang ada pada masdar? Masdar tidak tak terbatas waktu. Nah, iya. Tidak dibatasi oleh waktu. Tuh, coba lihat itu. Coba lihat. Ini artinya, ini perintah berbuat baik ini, itu bisa juga ditujukan orang yang memang sudah baik kepada orang tuanya. Iya. Nanti khawatir kita kan kalau misalnya itu dalam pemahaman ini karena kalau kalau digunakan fi'il amr itu artinya kan berlaku sejak keputusan itu sampai selanjutnya karena kan amr itu dari segi waktu seperti mudhari kan dia. Berarti ini berlaku untuk orang yang konteks tadi ya, berlaku untuk orang-orang yang konteksnya tidak baik kalau dia menggunakan fi'il amr. Nah, kalau ini untuk ini Allah ta'budu ini konteksnya ibadah pakai apa dia? Larangannya pakai fi'il dia. Ta'budu. Ini berarti Allah tidak mempersoalkan masa lalumu. Ya, kira-kira begitu. Ya, ketika memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, Allah tidak mempersoalkan masa lalumu, terserah masa lalu, yang penting mulai sekarang dan seterusnya hanya Dia yang engkau sembah gitu. Nah, tapi kalau wabil walidaini ihsana, dulu engkau memang baik. Ya, lanjutkanlah kebaikan itu tanpa ada batas waktu sampai kapanpun ya, tidak terikat waktu berbuat baik kepada orang tua atau tadi lebih tegas lagi kepada kedua orang tua. Gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau lihat dari karakter ini itulah paling dekat ilustrasi yang bisa saya gunakan bahwa seperti tadi ya, tuh yang biasa mencari uang itu laki-laki, kira-kira begitu. Tetapi kalau perempuan sampai nyari uang juga untuk keluarga, wah ada sesuatu yang istimewa pasti di sini. Ada sesuatu yang istimewa ya. Dan sebagainya. Kira-kira dengan cara yang sama kita bisa berkata begini. Fi'il madin untuk sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kalau ada mudhari untuk sesuatu yang sudah terjadi, oh ada sesuatu istimewa di situ. Nah, begitu cara mamanya. Berikutnya, fi'il mudhari untuk yang sudah lewat sekarang atau masa yang akan datang. Namun manakala kita menemukan ada fi'il mudhari yang digunakan untuk sesuatu yang telah terjadi, ada keistimewaan di balik itu. Nah, begitu juga halnya dengan masdar. Masdar itu pada dasarnya kan bukan untuk perintah. Namun ketika ada perintah yang bentuknya itu menggunakan bentuk masdar, gitu, ada suatu hal yang istimewa di balik itu. Nah, gitulah kira-kira cara kita memahami ini. Karena itu ibu-ibu, bapak sekalian, ini tak bisa terjemah itu ya, tidak bisa terjemah itu mewakili kedalaman dan keluasan bahasa Arab, apalagi bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Karena itu alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibu bapak ya, kita semua ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah.
ya, karena banyak hal ya, ada banyak alasan yang akan menjadi halangan uzur untuk kita ya. Karena ada hal yang lebih penting kan, bisa jadi kita tidak istiqomah begitu. Mudah-mudahan ini kita diberikan kemudahan untuk istiqomah lanjut terus mempelajari. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya yang Pak Guru, ya Pak siap. Guru, izin bertanya. Ini sih berkaitan dengan makna yang tadi ya Pak ya. Jadi Allah itu yang penting hari ini dan ke depan. Lantas bagaimana Pak dengan dosa masa lalu Pak? Kalau itu kan ini, taubat itu menghapus kan. Taubat. Taubat itu menghapus. Berarti dari kalimat ini kan berarti Allah itu sebetulnya hari ini dan ke depan ya Pak ya? Iya, orientasinya ke situ. Dalam konteks ini. Untuk hari ini dan masa yang akan datang. Dan itu sudah kita coba kunci-kunci ya, kita juga kunci-kunci. Kuncinya apa? Bahwa untuk mudhari itu perubahannya itu di awal, artinya untuk masa sekarang, masa depan harus direncanakan. Sementara untuk fi'il madin perubahannya di kiri. Itu artinya ya nggak usah apa-apakan, biarkanlah yang sudah berlalu. Awalnya yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tetapi akhir dari ya, setelah ini nih, setelah semuanya terjadi, kita mau apa setelah itu. Dan untuk fi'il madin mengajarkan kita untuk berpikir, ya sudahlah, yang terjadi sudahlah, tapi yang penting setelah itu apa yang kita lakukan. Tapi fi'il mudhari mengajarkan kita, sebelum kita menghadapi masa depan, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan sekarang. Ya. Begitu Bu Mute, itu yang biasa kita coba pahami dari penggunaan tersebut. Oke, kita lanjut berikutnya. An-Naml 78 dan 79. Oh iya. Saya Pak Guru. Ibu Yurlis Pak Guru. Silakan Ibu. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya Tuhanmu telah memutuskan di antara mereka keputusannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran yang nyata. Iya, oke, bagus ya. Oke. Kita dalami apa yang tadi Bu Yurlis sudah sampaikan ya. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi. Apa tadi yang Ibu pahami? Sesungguhnya Tuhanmu telah memutuskan Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka keputusannya. Bagus. Itu ada pemahaman apa tadi, keputusannya begitu ya Bu ya? Iya. Yang itu ya, makna keputusannya lahir dari mana Ibu? Dari hukmihi. Bagus. Hukmihi. Iya, bagus. Ibu memahami ungkapan tersebut terdiri dari berapa kata Ibu? 3. Iya. Yang pertama Bi. Yang kedua hukmi. Kemudian yang terakhir Hi.
Yang kedua apa maknanya tadi? Keputusan. Jadi memutuskan dengan keputusan begitu. Iya. Apa yang bisa kita ini ya, penjelasan yang kita itu bisa kita Keputusan. ya, bisa kita pahami dari pernyataan memutuskan dengan keputusan gitu. Memutuskan dengan putusan. Iya, ya apa maksud pernyataan tersebut? Memutuskan dengan putusan itu apa maksudnya? Menetapkan. Kata dengan itu dalam pemahaman Ibu maknanya apa? Bukan bi-nya Ibu, maksud saya dengan dalam bahasa Indonesia ini untuk membantu kita. Oh, dengan. Misalnya begini contoh ya Ibu ya. Saya menulis dengan pulpen. Apakah sama dengan berikut nih, banyak dengannya itu ya. Pertama tadi saya menulis dengan pulpen. Kemudian berikutnya saya pergi dengan kawan. Apakah dengan dalam dua kalimat tersebut ya? Maknanya tidak sama. Ya, oke, bagus. Kalau dengan pulpen maksudnya apa? Memakai pulpen. Bagus. Kalau dengan teman? Bersama teman. Bagus. Di sini dengan pada ungkapan yang Ibu pahami bihukmihi, dengan dalam pengertian menggunakan atau dalam pengertian bersama. Menggunakan. Ya, baik. Jadi kira-kira kalau begitu memutuskan menggunakan apa? Menggunakan hukum. Ya, bagus kan? Kalau dengan begitu kan jadi bergeser tadi pemahamannya. Mulai dari memutuskan dengan putusan, sekarang memutuskan dengan hukum gitu. Karena Ibu sudah membangun pemahaman bahwa dengan di sini bermakna menggunakan. Gitu. Ya. Misalkan dengan apa menerima gitu ya? Dengan apa kita menerima ini gitu? Menerima atau menolak? Dan kita bisa mengatakan dengan hukum adat. Nah, bisa mengatakan dengan hukum agama kan bisa. Dengan ajaran agama itu berarti menggunakan dalam pengertian menggunakan. Silakan Ibu disampaikan kembali. Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan apa tadi ya, lupa. Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka Aduh, lupa lagi dah. Oke, baik. Nanti kalau ingat lagi kita diskusi lagi ya Bu ya. Iya. Baik. Yang mana yang Ibu ingat lagi? Boleh. Yang Ibu ingat saja boleh. Yang Ibu lupa dilewatkan, nggak apa-apa. Sesungguhnya Tuhanmu di antara mereka menggunakan hukumnya. Apa ya itu ya? Ya, dia apa tadi artinya, lupa Pak. Iya, oke, lanjut aja. Lanjut yang Ibu ingat saja.
Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Oke, bagus. Ini ada ungkapan lagi ya. Ini ada ungkapan lagi itu. Apa yang Ibu bisa jelaskan kepada kita-kita untuk penggunaan lagi? Untuk penegasan aja. Oke, bagus. Apa yang ditegaskan di situ, Ibu? Maha Perkasa, sifat-sifat Allah. Iya. Jadi Maha Perkasa ditegaskan dengan Maha Mengetahui. bagus ya. Itu. Ibu, kalau tamboci bahasa Indonesianya apa, Bu? Tambah lagi. Ada lagi ya. Lagi. Gitu. Tuh. Tuh. Lagi juga. Kalau lagi itu artinya gimana? Tuh, kan ada bertambah gitu ya. Ya, Bu ya. Iya. Kalau Ibu antara menegaskan dan menambahkan gitu ya. Menegaskan atau menambahkan gitu. Menegaskan atau menambahkan. Ibu memahaminya sama atau berbeda itu antara menegaskan dan menambahkan? Apa ya? Ibu-ibu, Bapak yang lain gimana? Apa dirasa ada beda antara menegaskan dan menambahkan? Beda. Itu sebenarnya mungkin lebih ke arah menambahkan, Pak Guru ya. Jadi Iya. sifatnya sudahlah aziz, ditambah lagi juga alim gitu. Iya, gitu. Itu. Jadi kalau itu gitu ya, berarti ini lebih cocok kita pahami dengan cara demikian. Manakala Al-Aziz dengan Al-Alim itu adalah dua sifat yang punya karakter berbeda gitu. Kalau Al-Aziz dengan Al-Alim itu punya karakter yang berbeda. Dalam pengertian apa? Dan ujungnya nanti sampai kesimpulan itu untuk menunjukkan kesempurnaan. Nah, misalnya begini, Ibu-ibu sekalian, cara memahami ya secara sederhana misalnya. Kalau kita sebut dengan seseorang itu perkasa, itu perkasa ya. Perkasa itu identik dengan apa? Identik dengan kekuasaan atau identik dengan kebijaksanaan. Aziz, perkasa, Kekuasaan. kekuasaan ya. Iya, kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Kalau kemudian orang kuasa itu ya, bahwa perkasa itu kuasa, itu maka ada kecenderungan menanti jadi semena-mena secara umum nih ya, secara umum. Kita tidak bicara tentang Allah tentu itu. Tapi kan ada kecenderungan begitu. Bahwa orang perkasa identik dengan kuasa, kuasa itu bisa menyebabkan orang menjadi semena-mena. Ya. Namun ketika kemudian dibarengi dengan Al-Alim, ingat ya Ibu, pas kita pernah bahas, ini tidak menggunakan wa, gitu ya. Tidak menggunakan wa Al-Alim. Karena apapun, kalau dia menggunakan wa, sekalipun berhimpun tetap saja ada jeda pemisahnya. Gitu. Ya, ada jeda pemisahnya kalau pakai wahwal azizu wal alimu. Nah, itu ada jeda pemisahnya. Gitu. Kan? Jadi kalau itu ya dalam posisi itu berarti ini menunjukkan ada penambahan ya, ada penambahan nilai kesempurnaan. Ini adalah bijaksana tapi tidak akan semena-mena karena kekuasaan itu dikendalikan dengan ilmu ya, dikendalikan dengan ilmu yang menyebabkan orang menjadi bijaksana gitu. Baik. Oke. Ya, berikutnya Bu Yurlis, sedikit lagi Ibu, silakan. Fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin. Iya, bagus. Apa makna yang Ibu pahami?
hendaklah bertawakal kepada Allah. Mm-mm. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Bagus. Hendaknya dari mana dipahami ada hendaknya? Pak. Hmm. Dari fa itu. Bagus. Tawakal. Fa itu maknanya hendaklah begitu? Oke, baik ya. Coba Bu Yurlis amati sedikit ya. Fatawakal itu dalam pemahaman Ibu satu kata atau dua kata, Ibu? Dua kata. Kata yang kedua apa, Ibu? Tawakal. Bagus. Itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk dua. Bagus. Dari mana Ibu duga itu bentuk dua? Bukan bentuk satu. Oke, bagus. Dari mana diduga itu bentuk satu? Tawakal, maka bertawakal. Bentuk amar ya. Oke, bagus. Dari mana itu dipahami? Tawakkala ya tawakkalu. Tawakal. Kalau madinya kan tawakala. Iya, bagus. Mudhari'nya ya tawakkalu. Mm-mm. Kalau amarnya tawakal. Mm-mm. Ada penanda penguat di situ, Ibu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan bisa jalan. Ada banyak jalan menuju Roma Irama kan, Bu ya. Ibu-ibu yang lain ada penanda penegas itu amar? Ada sukun Ada di sukun belakang. Ya, di oke, belakang, Pak. bagus ya. Ada sukun di lamnya. Nah, karena itu kalau dia tidak sukun itu fathah kan jadi itu dia jadi madin. Tawakkala gitu ya. AA jadi madin. Tawakal. Nah, udah itu jadi sukun. Baik Bu Yurlis, itu adalah fi'il amr. Apa domirnya Ibu? Dhamirnya anta. Bagus. Dengan demikian, fatawakkal Allah itu kan ada amar, itu ada perintah. Sudah dimunculkan belum pemahaman bahwa tawakal itu amar dengan domir anta, Ibu? Maka bertawakallah engkau kepada Allah. Iya, oke, bagus. Terus? Sesungguhnya engkau pada kebenaran yang nyata. Sudah bisa dipahami itu? Sesungguhnya engkau pada gitu. Tanpa ditambahkan kata-kata atau ungkapan tertentu untuk memperjelas maksud, sudah bisa dipahami, Ibu? Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Iya, oke, bagus ya, itu ya. Baik, terima kasih Bu Yurlis ya. Baik, Ibu-ibu,
Berikutnya dipersilahkan Yunus 47. Ada Yunus 47. Ada? Oke. Bagaimana dengan Al-Jumu'ah 10? Nggak ada. Oke, baik ya, ibu-ibu sekalian. Ini adalah ayat terakhir yang kita bahas untuk Yunus 47 dengan Al-Jumu'ah 10. Sekarang sudah jam 8 ya, ibu-ibu sekalian. Itu artinya kita sudah sampai di jam menit terakhir dari kegiatan kita. Alhamdulillah. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas latihan gym ya. Latihan gym ini untuk Al-Jumu'ah tadi sudah terpahami, hanya saja ibu-ibu, bapak ada ini ya belum berkesempatan untuk berbagi pemahaman saja. Nah, tapi tetap ya tadi berada pada posisi bahwa apa yang ada pada 2 ayat yang sedang kita kaji ini sudah terpahami. Begitu ibu bapak sekalian, mari kita syukuri segala hal yang Allah telah beri termasuk kesempatan, kesehatan, pemahaman yang kita dapatkan melalui kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu apa sekalian untuk partisipasi aktifnya. Ini luar biasa. Tadi diskusi-diskusi kita penuh makna dan bisa meningkatkan kualitas pemahaman kita bermodalkan pemahaman kebahasaan yang kita akui masih sangat terbatas. Baik ibu-ibu bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf untuk segala hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu bapak sekalian.